Pada topik kali ini, kita akan membahas impaksi dan odontektomi. Nah, untuk topik pertama ada impaksi dulu ya. Jadi dalam subtopik kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang gigi impaksi, yaitu gigi yang tidak dapat tumbuh secara normal dan terperangkap di dalam gusi atau tulang rahang. Kita juga akan memahami teknik pembedahan untuk melepaskan gigi impaksi tersebut. Dengan learning point terdapat 3 poin. Ada definisi etiologi dan objek impaksi M3 dan klasifikasinya, serta impaksi gigi-gigi yang lain. Impaksi yang akan dibahas nanti ada impaksi molar dan juga impaksi canines, di mana molar ada molar rahang atas dan juga molar rahang bawah. Impaksi. Gigi impaksi adalah gigi yang sebagian atau seluruhnya tidak erupsi dan posisinya berlawanan dengan gigi lainnya. Jalan erupsi normalnya terhalang oleh tulang dan jaringan lunak, terblokir oleh gigi tetangganya, atau dapat juga oleh karena adanya jaringan patologis. Nah, etiologinya itu bermacam-macam. Di antaranya ada kekurangan ruang, ada kista, gigi supernumerary, infeksi, trauma, anomali, dan kondisi sistemik. Kita akan membahas 2 faktor dari etiologi impaksi. Yang pertama ada faktor lokal, dan yang kedua ada faktor sistemik. Dari faktor lokal, etiologi impaksi itu dapat disebabkan karena adanya irregularitas dalam posisi dan tekanan gigi yang berdekatan, densitas tulang di atasnya atau di sekitarnya, inflamasi kronis terlokalisir yang dapat meningkatkan densitas membran mukosa di atasnya, kurangnya ruang karena rahang yang kurang berkembang, sehingga terjadi perbedaan panjang lengkung dan ukuran gigi. Obstruksi jaringan lunak atau keras yang disebabkan oleh mukosa alveolar fibrosa yang tebal atau mukosa yang meradang secara kronis. Kista atau tumor odontogenik yang mencegah erupsi pada usia kronologis. Kemudian ada juga faktor lain berupa dilaserasi. Jadi jalur erupsi gigi yang tidak normal akibat tekanan traumatis selama periode erupsi. Gigi sulung yang persistensi dan juga posisi ektopik dari benih gigi. Untuk faktor sistemik yang menjadi etiologi impaksi, itu bisa berupa penyebab prenatal, seperti herediter. Penyebab postnatal, ada penyakit rickets, anemia, sifilis kongenital, tuberkulosis, disfungsi endokrin, dan malnutrisi. Sedangkan pada kondisi langka lainnya, ada cleidocranial dystosis, oxysepali, progeria, osteopetrosis, dan cleft palate. Nah, buat gigi-gigi yang sering terjadi impaksi itu apa saja sih kira-kira? Objek impaksi atau frekuensi gigi impaksi yang paling sering terjadi itu dimulai dari molar ketiga rahang bawah, kemudian molar ketiga rahang atas, caninus rahang atas, premolar rahang bawah, caninus rahang bawah, premolar rahang atas, insisif sentral rahang atas, dan insisif lateral rahang atas. Berikutnya, kita akan mengetahui klasifikasi impaksi dari gigi molar terlebih dahulu. Klasifikasi impaksi yang paling sering digunakan adalah Pell and Gregory. Dia membagi kelas menjadi 3. Yang pertama, kelas 1 ketika diameter antara antero-posterior gigi sama atau sebanding dengan ruang antara batas anterior ramus mandibula dan permukaan distal gigi molar kedua. Pada kelas 1 ini, ada celah di sebelah distal molar kedua yang potensial untuk tempat erupsi molar ketiga. Yang kedua adalah kelas 2. Jadi ada sejumlah kecil tulang nih yang menutupi permukaan distal gigi dan ruang tidak adekuat untuk erupsi gigi. Sebagai contoh, diameter mesiodistal gigi lebih besar daripada ruang yang tersedia. Pada kelas 2 ini, celah di sebelah distal molar. Dan yang ketiga adalah kelas 3. Gigi secara utuh terletak di dalam mandibula, aksesnya yang sulit. Dan pada kelas 3 ini, mahkota gigi impaksi seluruhnya terletak di dalam ramus. Selain berdasarkan dari kelasnya, Pell and Gregory juga membagi berdasarkan dari posisinya. Ada posisi A, B, dan C. Ketika berada pada posisi A,
Bidang oklusal dari gigi impaksi itu berada pada tingkat yang sama dengan oklusal gigi molar kedua tetangga. Mahkota molar ketiga yang impaksi itu berada pada satu atau di atas dari garis oklusal. Sedangkan untuk posisi yang B, bidang oklusal dari gigi impaksi itu berada pada pertengahan antara garis servikal dan bidang oklusal dari gigi molar kedua tetangga. Mahkota molar ketiga di bawah garis oklusal, tetapi di atas dari garis servikal molar kedua. Untuk yang ketiga adalah posisi C. Jadi ini bidang oklusal gigi impaksi berada di bawah tingkat dari garis servikal gigi molar kedua. Hal ini juga dapat diaplikasikan untuk gigi maksila. Mahkota gigi yang impaksi terletak di bawah garis servikal. Selain berdasarkan dari klasifikasi Pell and Gregory, ada juga klasifikasi dari George Winter dengan memperhatikan posisi M3-nya yang mengarah kemana. Ada yang secara vertikal, ada yang arahnya mesioangular, horizontal, distoangular, bucolingual, dan yang lainnya. Berikutnya, terdapat juga klasifikasi menurut Archer sama dengan klasifikasi Pell and Gregory. Bedanya, klasifikasi ini berlaku untuk M3 di rahang atas. Namun, klasifikasi ini tidak memiliki kelas. Hanya ada posisi A, B, dan C. Ketika di rahang bawah, kita menyebutnya adalah bagian tertinggi dari M3, sedangkan untuk di klasifikasi Archer, kita menyebutnya dengan bagian terendah. Jadi, pada posisi A, bagian terendah gigi M3 itu setinggi bidang oklusal dari M2. Untuk posisi B, bagian terendah gigi M3 berada di atas garis oklusal M2, tapi masih di atas garis servikal M2. Sedangkan posisi C, bagian terendah gigi M3 itu lebih tinggi dari garis servikal M2. Kemudian, gigi molar di rahang atas pun juga akan dibagi berdasarkan hubungan molar 3 dengan sinus maxillaris. Ada yang disebut dengan sinus approximation atau SA, itu bila tidak dibatasi dengan tulang, atau ada lapisan tulang yang tipis di antara gigi impaksi dengan sinus maxillaris. Sedangkan untuk non-sinus approximation atau NSA, bila terdapat ketebalan tulang yang lebih dari 2 mm antara gigi molar ketiga dengan sinus maxillaris.